Oke, baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Karina Megasari Winahyu, Eskop Nurse MNS. Mangga Ibu. Terima kasih Pak Eriono. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan waktu ya, memiliki kesempatan untuk diskusi kembali mengenai. Oke, di sini saya membahas soal keperawatan gerontik ya. Coba masing-masing membaca dulu soalnya untuk nomor 1 ini. Dan kira-kira apa jawaban yang sesuai? Seorang laki-laki berusia 77 tahun tinggal di Panti Sosial Trestawerda mengeluhkan nyeri pada kaki semenjak jatuh seminggu lalu pada saat berjalan menuju kamar mandi. Manakah tindakan pencegahan kecelakaan yang penting untuk dilakukan? A, Bu. Yang A, ada lagi yang lain? Oke, yang lain bagaimana yang lain? Yang A itu mengajarkan menggunakan alat bantu jalan ya, untuk meningkatkan keselamatan. Kalau yang lain bagaimana? Kalau pencegahan kecelakaan? Di sini jawabannya adalah yang B ya. Jadi usahakan agar ada yang menemani jika berpergian lansianya. Karena di sini masih untuk pencegahan jatuhnya gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua, silahkan dikerjakan. Pasien laki-laki 60 tahun baru saja menjalani operasi katarak sekitar 2 jam yang lalu. Klien susah untuk duduk sendiri dan mengatakan ingin buang air kecil. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh perawat? Yuk, siapa yang bisa jawab? Memasang kateter, meminta BAK di tempat tidur, meminta tidak mengejan sama BAK. Apa jawabannya? Yang B, Bu. Yang C, Bu. Yang C. C, Bu. Meminta untuk tidak mengejan. Tidak mengejan. Ya, betul ya. Karena kenapa? Kenapa itu jawabannya? Untuk mencegah apa berarti? Dengan kondisi lansia yang katarak, yang post operasi katarak. Tekanan intraokulernya, Bu. Oh ya, terkait dengan pencegahan peningkatan TIO ya, tekanan intraokulernya. Oke, selanjutnya. Di sini ada wanita 90 tahun mengalami demensia, IPSTW, mengalami gangguan kognitif berat. Sehingga dia sering keluyuran tidak jelas. Perawat panti memutuskan memakai restraint. Nah, pemakaian restraint terlalu erat sehingga pergelangan tangannya mengalami lecet. Nah, prinsip etik apa yang tidak diperhatikan oleh perawat panti? B, Bu. B. Apa? B. B. Ya, betul. Non-mal efficiency ya. Non-mal efficiency itu terkait apa ya? Tidak merugikan. Tidak merugikan pasien ya. Ini sama nggak dengan soal yang dilatih Anda di Google Form semalam? Sama, Bu. Oh, ini sama. Sama.
Oke, kalau kasus yang ini, apa jawabannya? Ini siapa? Yang B. Ada lagi yang lain? Di sini keluhannya apa? Rematik kronik, lutut bengkak nyeri, aktivitas terbatas, tidak ada alat bantu untuk berjalan. Oke, keluhan utamanya apa di sini? Terkait nyeri ya dan bengkak. Di sini jawabannya pada apa nih? B. Ada lagi nggak yang lain? C. D. D itu apa? Modifikasi lingkungan rumah. Ada lagi? Berian kompres hangat, Bu. Ya, pemberian kompres hangat ya. Di sini kenapa? Karena apa di sini? Keluhan utamanya ya nyeri. Jadi saat ini merasakan nyeri sehingga aktivitasnya terbatas. Ya, jadi untuk masalah utamanya adalah dengan penanganan kompres hangat dulu. Oke, selanjutnya. Nenek usia 80 tahun datang ke poli, keluhan nyeri skala 9. Oke, apakah diagnosa utamanya? Apa diagnosa utamanya ini? Nyeri. Ya, nyeri. Nyeri yang mana, Mbak? Di sini ada riwayat Oh, Hmm, kronis, Bu. nyeri Udah kronik lebih dari 3 bulan. pada kedua lututnya dan persediaan sejak 4 bulan yang lalu. Nyeri kronik ya. Kenapa bisa kronik? Karena lebih dari 3 bulan. Lebih dari 3 bulan. Kalau di SDKI yang sekarang batasan kronik dan akut itu 3 bulan ya. Ini apa nih? Akut. Kenapa nih? Kak. Ini siapa? Mika. Mika akut. Apa data pendukung akutnya? Oke, kalau di kasus yang ini ya karena nyerinya di kedua lutut sudah dari 4 bulan yang lalu, kita bisa angkat nyeri kronik. Ya, kemudian untuk soal yang ini, kakek 70 tahun mengeluh rasa nyeri, memiliki riwayat asam urat 11 mg per desiliter, kemudian berat badannya 80 kilo, bertanya tentang cara menurunkan asam urat tanpa menggunakan obat. Nah, apa informasi yang perlu disampaikan oleh perawat? Oke, berarti edukasi yang awal nih. Apa yang harus dilakukan perawat? Apa jawabannya? Hmm, ayo, apa? Jawabannya apa? Di sini berarti keluhan utamanya terkait nyeri ya. Keluhan utamanya terkait nyeri dan saat ini memiliki masalah asam urat. Oke, berarti apa tuh? Untuk mengurangi nyerinya yang terkait dengan kondisinya apa yang bisa dilakukan? Ayo, tadi jawabannya apa?
Di sini yang dilakukan perawat pertama kali adalah bisa terkait edukasi mengenai jumlah cairan yang harus diminum ya. Di sini minum air putih minimal 3 cc per hari ya. Ini juga tidak ada kontraindikasi ya. Kenapa? Karena urin itu kan bisa dikeluarkan atau dibuang melalui urin. Ya, jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, selanjutnya. Di sini perawat lakukan kunjungan rumah pada lansia 62 tahun, memiliki penyakit gula kurang lebih 1 tahun, saat ini terasa pusing, mudah lelah ketika beraktivitas, penglihatan kabur, obat tidak diminum karena mengkonsumsi daun insulin selama masa pandemi, jarang cek GDS. Apakah tindakan yang dilakukan oleh perawat? Apa jawabannya? B, Bu. B. Kenapa B? Karena ada data pusing dan mudah lelah. Jadi kemungkinan hipoglikemi. Oke. Tapi di sini juga ada data bahwa diabetes obatnya tidak diminum ya. Penglihatannya mulai kabur, mudah lelah ketika beraktivitas, itu juga bisa data saat pasien mengalami apa? Hiperglikemi ya. Maka penanganannya manajemen hiperglikemi. Ya, kalau di sini ada data mudah lelahnya, tidak konsumsi obat, dan penglihatan kabur ya. Jadi di sini jawabannya A, manajemen hiperglikemi. Selanjutnya di sini ada pasien nenek 88 tahun, merasa pusing, lemas, berat badan turun, nadinya 80, RR 20, IMT 19,6, ya, tekanan darahnya 130/90, gula darah puasanya 324, jarang konsumsi obat diabetes dan jarang kontrol. Diagnosa keperawatan apa yang tepat untuk ditegakkan? A, Bu. Betul ya, ketidakstabilan glukosa darah. Kalau ini datanya berkumpul di satu titik ya, jelas ya, ketidakstabilan glukosa darah. Kemudian di sini kasusnya laki-laki 78 tahun, ke puskesmas bersama anaknya untuk kontrol kaki, didapatkan tekanan darah 140/90, nadinya 82, RR suhu, IMT-nya 20. Terdapat ulkus pada kaki 2 x 3 cm, kedalaman 0,5, hiperpigmentasi, GDS-nya 180. Sensibilitas menggunakan kapas yaitu nyeri pada ujung kiri kanan kaki dan luka tidak mengering. Apakah perawatan kaki yang perlu dijelaskan kepada pasien dan keluarganya? Pastinya. C, Bu. Ada lagi, ajarkan untuk menjaga kaki tetap kering. Ada yang jawab C, ada lagi yang lain? Kita baru bangun, alhamdulillah. Ini hasil sensibilitas ya. Ini kemudian
Luka tidak kunjung mengering. Pada sini bahwa klien harus melaporkan ya setiap hari kondisinya, periksa dan dilaporkan jika ada luka baru atau kulit yang terkelupas. Ya. Oke. Oke. Kemudian di sini kasus lain, seorang perawat sedang melakukan kunjungan rumah di data lansia 65 tahun mengeluh pusing, berat tengkuk, telinga berdengung, penglihatan kabur. Hasil pengkajian riwayat keluarga, orang tua dan meninggal karena stroke. Oke. Pemeriksaan fisik apa yang tepat dilakukan? Di sini tanda gejalanya jelas ya, apa nih? Ini jawabannya B. AD. Oke. Mengukur tekanan darah dan nadi ya. Jadi di sini pusing, berat tengkuk, berdingin, penglihatan kabur dan punya riwayat keluarga dengan stroke. Maka ini risiko tinggi juga ya. Kita perlu ukur tekanan darah dan nadinya. Selanjutnya, si perempuan 70 tahun, keluhan pusing, kepala, sulit tidur. Tekanan darahnya nih 160/90, nadi 100, RR 20 kali per menit. Riwayat 1 tahun yang lalu, minum obat secara teratur. Apa diagnosa keperawatan yang bisa ditegakkan? Selanjutnya, ini sesuai tanda mayornya aja nih. Apa? Ini B. Siska B. Ada yang lain? Yang lain bagaimana? Ini nyeri akut ya. Ada yang lain nggak? Ini kayak kepala, juga ada tekanan darahnya. Ya jawabannya ya, risiko perfusi serebral tidak efektif. Ya, jadi karena serebral meningkat ya, itu bisa terasa nyeri kepalanya, namun akibat tekanan yang tadi meningkat itu efektif. Kemudian di sini ada kasus lagi, perempuan 60 tahun datang ke pos bindu untuk kontrol tekanan darah. Riwayat hipertensi sejak 2 tahun, rutin konsumsi obat, tekanan darah 140/90, EMT 27. Riwayat merokok. Perawat berencana memberikan penyuluhan kesehatan. Apa tema penyuluhan kesehatan yang tepat? Apa nih topik kesehatan, topik promkesnya, topik penkes lansia ini apa yang tepat dengan kondisinya? Kalau di sini dia punya riwayat hipertensi, maka kita bisa lihat dari faktor risiko yang dimiliki pasien yang menyebabkan hipertensinya. Apa di sini kira-kira? Sehingga kita bisa edukasi mengenai apa? Ayo, yang ini jawabannya apa? B. Ramiana B. Ada lagi yang lain, B itu penyuluhan tentang diet hipertensi. Oke, adakah data yang mengarah ke diet? Kalau kita lihat dari kasusnya, oke, apalagi nih? Tentang faktor risiko pada hipertensi. Oke, bisa lebih mengerucut lagi nggak? Nah, faktor risiko hipertensi pada si pasien ini yang ada pada kasus apa? Coba diperhatikan.
Di sini dia sudah C. Kepatuhan minum obat. Nah, udah patuh belum? Coba lihat. Di sini klien rutin mengkonsumsi obat hipertensi. Berarti udah patuh. Pengobatan ya. Kan kepatuhan tuh ada banyak tuh. Ada kepatuhan pengobatan, kepatuhan kontrol, ya, kepatuhan olahraga. Nah, di sini kalau yang terkait cek kepatuhan minum obat sudah ada. Datanya bahwa dia patuh. Berarti bukan itu. Apalagi? Tinggal apa? Tinggal dua pilihan ya. Eh, siapa nih? D, E, oke. D, Ya, Bu. iya D, betul ya jawabannya. Penyuluhan tentang aktivitas ya, jadi peningkatan aktivitas fisik. Di sini berasal dari data yang mana nih, Romayati D, oke. Ya, jadi aktivitas Kayaknya 27, Bu. betul, IMT klien 27 itu besar ya. Berat badannya ini apa namanya berarti perlu dilakukan lagi manajemen terkait aktivitasnya. Jadi seimbangkan lagi, ditingkatkan lagi. Oke. Selanjutnya di sini lansia 60 tahun datang ke poligeriatrik mengeluh nyeri lutut, sendi kaku, teraba hangat. Sebelumnya tidak pernah merasa nyeri seperti ini. Klien selama ini bekerja sebagai petani, EMT-nya 18, tekanan darahnya 110, nadi 90, RR 20. Klien terdiagnosa osteoartritis. Tema edukasi yang paling tepat diberikan oleh perawat. Apa? Manajemen nyeri, Bu. Manajemen gizi. Oke, ada lagi yang lain? Oke, jadi apa nih di sini B. Katanya ada yang B, manajemen nyeri juga. Oke, ada lagi yang lain? Ya, jadi kalau kita lihat dari kasusnya ya, selain keluhan C ya Bu. C itu terkait edukasi berat badan. Ya, berat badannya kenapa? Oke, di sini karena kalau kita lihat dari datanya selain ada keluhan nyeri, klien mengatakan sebelumnya tidak pernah mengalami nyeri seperti ini. Nah, berarti ini baru dirasakan gitu kan ya. Asumsinya dari data baru dirasakan dan di sini juga dicantumkan jelas nih klien didiagnosa osteoartritis. Ya, berarti baru dirasakan, baru terdiagnosa gitu ya. Belum lama ya, maka edukasi yang pertama kali masuk nih apa? Karena nyerinya baru pertama kali dirasakan. Gitu kan? Maka kita harus di awal itu memberikan pengenalan terkait osteoartritis dulu. Ya, itu adalah tahapan dari sebuah pendidikan kesehatan atau edukasi, yaitu mengenalkan terkait penyakitnya dulu. Maka jawabannya adalah A ya, memberikan penjelasan bahwa osteoartritis adalah penyakit kronik. Ya, diingat lagi tahapan edukasi itu dimulai dari mengenal masalah kesehatan dulu ya, mengenal masalah kesehatan. Oke, kemudian selanjutnya lansia perempuan 65 tahun ke pos bindu keluhan sudah 1 tahun mengalami nyeri sendi, hilang timbul, sudah diperiksa dan mendapatkan penjelasan penyakit yang diderita selama ini. Rutin mengkonsumsi obat dari dokter, sudah 1 tahun menaati diet dan menurunkan berat badan sampai ideal. Klien bertanya kepada perawat tentang aktivitas yang dianjurkan sesuai kondisinya saat ini. Nah, apakah anjuran aktivitas yang paling tepat bagi klien? Apa?
apa nih? Jadi manajemennya ini udah beberapa dilakukan ya. Di sini kalau lihat datanya, kalau kita mau menganjurkan sebuah aktivitas yang sesuai dengan kondisi klien saat ini, kira-kira apa nih aktivitas yang tepat? Kalau kita lihat di sini ada keluhan nyeri sendi, nyerinya hilang timbul sudah setahun ini. Lalu klien sedang program taat diet dan menurunkan berat badan. Ya, kalau melihat dari apa namanya tanda bahwa dia sedang dalam program penurunan berat badan sampai dengan ideal, berarti yang harus dijaga adalah aktivitas yang tidak terlalu berat ya. Gitu. Maka di sini adalah low impact aerobic fitness exercise yang sesuai untuk kondisi lansia dengan nyeri sendi gitu dan sedang penurunan berat badan. Ya, supaya tidak justru menambah cedera. Ya, jadi low impact aerobic fitness exercise. Ya, kalau program latihan aerobik nanti malah bisa tambah nyeri. Oke, selanjutnya lansia 76 tahun sudah tinggal di panti selama 6 tahun. Saat dikaji kondisi umum cukup baik, terorientasi, kooperatif, pemeriksaan muskuloskeletal, postur tubuh agak membungkuk, kemudian masih mampu berjalan mandiri, namun mengeluh sakit pada lutut dan panggul, kekuatan otot ekstremitas atas bawah 5, Morse Pole Scale-nya skornya 40. Perawat berencana mengajarkan program latihan bagi klien untuk mengurangi risiko jatuh. Nah, program latihan apa yang tepat dengan kondisi klien? Apa? Apa jawabannya? Apa latihan yang bisa dianjurkan? Di sini kekuatan ototnya sempurna ya. 555. Morse Pole Scale-nya 40. Apa nih? Berarti kita bisa anjurkan latihan yang meningkatkan ya, yang meningkatkan kondisi muskulonya. Yaitu apa? Di sini terapi latihan keseimbangan ya, yang sesuai. Oke, karena masih bagus nih kondisi muskulonya pasien. Oke, selanjutnya di sini ada lansia 80 tahun dirawat di rumah sakit sejak seminggu lalu karena stroke iskemik. Pengkajiannya kesadaran somnolen, hemiplegi, ekstremitas dekstra atas bawah. Kemudian tidak mampu menggerakkan anggota tubuh secara mandiri. Skala Braden-nya kurang dari 18. Kulit area punggung dan pantat terlihat kering serta kemerahan. Apa tindakan keperawatan yang tepat? Apa jawabannya? Ganti posisi. Klien minimal setiap 2 jam, Bu. Oke, ya betul ya. Jadi ganti posisi klien setiap 2 jam. Ya, di sini karena ada data apa nih? Dianya
hemiplegi, ya, kemudian tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya secara mandiri, berarti kan bisa imobilisasi ya terus-menerus ya. Skor skala Braden-nya juga di area punggung pantat juga kering dan sudah kemerahan ya. Jadi untuk menghindari kubitus. Kemudian di sini ada lansia 74 tahun, riwayat post-stroke. Setelah dirawat di rumah sakit 1 minggu, perawat melakukan kunjungan rumah. Saat ini klien dalam keadaan baik, ada hemiparese ekstremitas atas dekstra. Keluarga pasien bertanya pada perawat bagaimana cara beradaptasi terhadap tangan kanannya yang lumpuh. Apakah anjuran perawat pada klien? Ya, di sini datanya apa? Data utamanya. Ada kelemahan ya hemiparese, ekstremitas atas bagian dekstra. Dan bagaimana cara beradaptasi terhadap tangan kanannya yang lumpuh. Oke, jadi apa nih yang kita anjurkan? Oke, jawabannya adalah yang A ya. Jadi ketika duduk, posisi tangan yang lemah diganjal dengan bantal. Ya, supaya dia bisa tetap beradaptasi. Oke. Kemudian di sini ada seorang laki-laki 74 tahun mengalami riwayat post-stroke selama 1 minggu di rumah sakit. Saat kunjungan rumah dalam kondisi baik, ada hemiparese ekstremitas atas dan bawah. Pasien mengalami gangguan menelan, wajah asimetris, bicara pelo. Keluarga pasien bertanya kepada perawat bagaimana cara beradaptasi terhadap gangguan menelan. Nah, kondisinya yang ini adalah gangguan menelan. Apa anjuran yang bisa diberikan oleh perawat? Apa posisi duduk 30 derajat saat makan di kursi atau tempat tidur, leher dan kepala tegak saat disuapi makan. Nah, ini cara fisiologi aja ya. Bagaimana nih yang bisa kita anjurkan? Atau kepala menengok ke sisi yang lemah saat akan menelan. Atau gunakan sendok kecil, makanan diletakkan pada sisi yang lemah. Ya, atau pertahan. Yang C, Ramiana, kepala menengok ke arah sisi yang lemah saat menelan. Ya, betul ya, yang C. Oke. Nah, yang ini. Lansia 75 tahun, tinggal di Panti Werda sejak 2 tahun lalu, mengeluh tidak dapat mendengar dengan jelas pada kedua telinga. Pasien mengatakan malu bertemu dengan sesama penghuni panti karena takut menyinggung perasaan. Pasien sering bicara dengan suara yang keras dan hasil tes rinenya negatif. Bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan klien? Cara berkomunikasi dengan klien. Ini prinsip komunikasi berarti. Prinsip komunikasi dengan lansia yang memiliki yang C. Fasilitasi pembacaan bibir dengan C. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, betul ya. Ini Devi Hikmah yang C. Ya, jadi teknik komunikasi itu berhadapan prinsipnya. Maka ketika dengan pasien lansia yang memiliki gangguan pendengarannya pun gitu ya,
Bukan kita berada di sebelah telinganya. Sebentar. Ya, tapi kita tetap berhadapan dengan pasiennya. Oke, sekarang yang ini coba dikerjakan dulu. Oke, apa jawabannya yang ini? Ini klien dengan riwayat asam urat. Ya. Lalu apalagi riwayat asam urat dan saat ini keluhannya adalah khawatir dengan kondisi anaknya yang dirawat karena COVID-19. Oke, jadi apa nih yang bisa dilakukan oleh perawat? B. Oke, ada lagi yang lain. B itu kaji kondisi fisik atau keadaan psikologis yang mengganggu tidur. Oke, sebenarnya kalau dari ceritanya ya di sini klien saat ini merasa khawatir, kan? Maka apa nih yang bisa kita lakukan untuk si pasien, yaitu mengajarkan teknik relaksasi. Salah satunya adalah relaksasi otot autogenik ya, jadi multimanfaat ya. Relaksasi selain menurunkan kecemasan, yang di sini manifestasinya adalah khawatir, juga bisa membantu ketika sudah rileks, tentu membantu proses istirahat pasien tersebut ya. Jadi yang diajarkan teknik relaksasi. Selanjutnya di sini ada Nyonya N, 62 tahun dengan osteoartritis, aktivitasnya dengan tongkat, makan dan berpakaian sendiri, mandi dibantu oleh petugas. Bartel index skornya 80. Oke. Apa kategori CATS index pada klien? Jadi kategori CATS sama Bartel index biasanya ini ya, apa namanya, senada, sinkron. Di sini yang diketahui adalah indeks CATS-nya 80. Nah, berarti apa tuh? Indeks CATS-nya, interpretasinya apa kategorinya? Kalau dari kasus sebenarnya terlihat ya apa tuh? Yang mana? Ini dari kasus udah bisa terjawab ini ya. B. Mandiri kecuali mandi. Ya, jadi betul ya, mandiri kecuali mandi ya. 80 tuh mandiri ya. Itu di Bartel Index. Kalau CATS-nya kita lihat dari deskripsi jenis aktivitas ADL-nya. Jadi dia bisa makan sendiri, itu kan ADL. Pakai baju sendiri. Berarti kan itu berhias ya. Mandinya dibantu, maka itu hitungannya mandiri kecuali mandi. Sudah zuhur nih. Oke, selanjutnya ya, sedikit lagi. Puan H, 60 tahun dengan hipertensi dan asam urat. Melakukan pengkajian tekanan darah 130/90, nadi 80, suhu 37 derajat, RR 20, SPMSQ skornya 7.
SPMSQ itu kan dari berapa pertanyaan? 10. Skornya 7. Skor penilaian MMSE-nya 20. Morsevol scale-nya 27. Kalian mengatakan sudah 1 tahun sering lupa. Nah, apa klasifikasi SPMSQ 7 pada klien? Jadi ini interpretasinya ya. SPMSQ itu apa tuh? Pengkajian khusus lansia yang mengukur aspek apa? Mental ya. Mengukur aspek mental. Berarti terkait intelektual. Nah, kalau skornya 7, kalian bisa lihat lagi dari pernyataan kualitatifnya nih di sini. Ini ada yang Devi A, Maisarah A, Ade A. Ini yang lain nggak ada nih namanya, nama yang itu tuh aja nih yang menjawab. Yang lain gimana nih? Ada 56 orang. Ya, kalau di sini sudah 1 tahun klien sering lupa. Eduardo A. Oke, ada lagi yang lain. Ya, ya apa? Kerusakan intelektual tingkat apa? Ya, jadi SPMSQ dari 10 soal dia skornya 7. Ya, kalau kalian ingat biasanya alat ukur mengkaji mental itu kita hitung jumlah benarnya. Tapi khusus untuk si SPMSQ ini yang kita total adalah jumlah salahnya. Ini berarti kalau dari 10 dia salah 7 nih ngejawabnya nih. Ya. Berarti di sini jawabannya ada yang C ya, kerusakan intelektual ringan. Bener nggak nih yang C? Oh, sedang. Nih yang ringan ya. Sorry. 5-7 sedang. Ya, kan ringan, sedang, berat ya. Jawabannya yang A. 5-7 itu sedang. Ya, A. Nah, Nikma jawab A. Ya, kalau ringan tuh yang paling kecil kesalahannya. Berarti dia menjawab salah satu, misalnya gitu ya. Itu SPMSQ. Ringan. Oke, sudah selesai. Kita latihan soal di topik gerontik. Oke, masing-masing ada yang menjumlahkan nggak nih? Betulnya berapa? Atau salahnya berapa? Tadi yang ngejawab itu cuma beberapa ya, yang paling banyak untuk menjawab tuh Siska. Yang lain tapi mudah-mudahan merhatiin ya Devi, Ade tuh ya tadi ya. Beberapa banyak yang benar ya. Oke. Baik, Pak Eri masih di sini nggak ya? Baik, Pak Eri, segitu saja dengan saya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa dipahami ya poin-poin yang harus dilihat dalam soal keperawatan gerontik. Dan karena biasanya soal-soalnya fokus pada asuhan keperawatan, gitu ya, maka dilihat lagi biasanya aspek pengkajian yang perlu diperhatikan pada lansia itu apa. Kalau pengkajian berarti lansia itu fokusnya pada pengkajian khusus lansia. Nah, mungkin ada beberapa pengkajian yang nama-namanya itu kurang familiar karena namanya aja pengkajian khusus lansia gitu ya. Sehingga harus kita review lagi tuh. Ini pengkajian khusus A itu untuk mengkaji aspek apa, pengkajian untuk ADL itu jenisnya apa aja, interpretasinya seperti apa. Nah, itu di pengkajian. Kalau di intervensi, ya mengikuti dari diagnosa yang sudah kita tegakkan. Kalau diagnosa kan rata-rata sama ya,
diagnosanya adalah diagnosa individu yang diangkat pada lansia. Maka sama dengan diagnosa KMB atau KGD sesuai dengan data Hir'enal pada lansia tersebut. Karena diagnosanya individu. Demikian, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu. Assalamualaikum.